Hai semuanya, perkenalkan nama saya Okto Fernando dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Di video ini saya akan membahas mengenai komunikasi massa. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi komunikasi massa. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang disampaikan kepada khalayak ramai atau publik dengan menggunakan beragam media massa dan dilakukan secara heterogen dan bersifat anonim. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki fungsi. Terdapat 6 fungsi komunikasi massa. Yang pertama adalah pengawasan. Komunikasi massa memiliki fungsi pengawasan yang menjadi mata maupun telinga untuk masyarakat dalam mencari informasi mengenai suatu hal. Contohnya, mencari informasi melalui media internet ataupun media sosial. Karena masyarakat lebih mengandalkan media massa untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan mudah. Lalu yang kedua adalah fungsi korelasi. Fungsi korelasi dalam komunikasi massa artinya bahwa media menyajikan fakta yang digunakan oleh masyarakat untuk bergerak ke seluruh dunia. Informasi yang disebarkan melalui komunikasi massa tidak bersifat objektif dan tanpa batas. Lalu yang ketiga adalah sensasionalisasi. Apa sensasionalisasi itu? Menurut fungsi sensasionalisasi pada komunikasi massa artinya bahwa media lebih mengedepankan pesan yang paling sensasional untuk meraih gairah dari konsumen. Jadi, apa berita yang paling update itu yang akan didahulukan di media massa seperti media internet. Lalu yang keempat ada fungsi hiburan. Komunikasi massa juga memiliki fungsi hiburan. Contohnya adalah berita yang disajikan melalui media online, disampaikan melalui video yang tidak monoton dalam bentuk berita, melainkan ada animasi ataupun bentuk hiburan dalam video tersebut. Lalu yang kelima, mobilisasi. Fungsi dari komunikasi massa berikut ini adalah mobilisasi masyarakat yang selama ini berada dalam masa krisis. Contohnya adalah ketika terjadi suatu peristiwa yang menimpa sebuah kota di negara tetangga. Dalam hal tersebut, media massa memiliki peran untuk mobilisasi masyarakat atau khalayak umum agar ikut merasakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi, sehingga menimbulkan perasaan bahwa peristiwa tersebut ikut kita rasakan, atau ini menimbulkan empati dan simpati dari orang atau konsumen dari berita tersebut. Selanjutnya adalah validasi. Fungsi terakhir dari komunikasi massa adalah validasi. Adalah status maupun norma individu, organisasi, gerakan, serta produk tertentu. Validasi orang maupun kelompok tertentu memiliki fungsi untuk dapat menegakkan norma sosial. Media massa dalam komunikasi massa dapat melakukan validasi atau norma kebudayaan tertentu sambil menghilangkan perbedaan serta variasi dari norma dan yang ada. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari komunikasi massa. Yang pertama adalah komunikator yang terlembaga. Komunikasi massa ini memiliki karakteristik, salah satunya adalah komunikator yang terlembaga. Artinya, lembaga dari penyampaian pesan komunikasi massa tersebut menyampaikan pesan melalui beragam media seperti surat kabar, internet, televisi, buku, majalah, dan media sosial. Lalu yang kedua adalah pesan yang disampaikan memiliki sifat umum. Artinya, pesan yang disampaikan oleh komunikator atau oleh lembaga yang memberikan pesan ini sifatnya umum, jadi tidak tertuju pada satu orang, melainkan berita yang disampaikan adalah berita yang dapat diterima oleh banyak orang. Lalu berikutnya adalah dari komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim. Seperti yang kita tahu, komunikan adalah orang yang menerima atau orang yang menerima pesan. Jadi komunikan atau orang yang menerima pesan dari media massa ini bersifat heterogen dan anonim. Jadi tidak diketahui siapa saja yang akan
menerima pesan atau berita dari media massa ini karena disampaikannya melalui media massa yang bisa dicakup atau bisa diakses oleh banyak orang. Nah, selanjutnya memiliki sifat serempak. Komunikasi massa disampaikan kepada banyak orang khalayak umum dengan jumlah individu yang sangat banyak dan komunikan melalui jarak jauh. Di jarak jauh, pesan yang disampaikan ini disampaikan menggunakan media massa secara serempak dan cepat. Lalu yang selanjutnya, pesan yang disampaikan bersifat satu arah. Artinya apa? Artinya, komunikasi massa tersebut terjadi antara komunikan dan juga komunikator secara langsung, akan tetapi komunikator maupun komunikan tidak saling bertemu atau tidak berjumpa. Jadi, komunikasi ini bersifat satu arah, di mana komunikator pada komunikasi massa yang memiliki kendali dalam komunikasi tersebut. Dan yang terakhir, terjadi delay feedback atau umpan balik yang diberikan tertunda. Karakteristik dari komunikasi massa yang terakhir ini berhubungan dengan karakteristik yang sebelumnya. Karena komunikan dan komunikator ini tidak terjadi secara langsung atau bersifat satu arah. Komunikan maupun komunikator dalam komunikasi massa ini tidak mengetahui reaksi dari khalayak umum ketika pesan tersebut disampaikan, sehingga terjadilah feedback delay pada komunikasi massa.